Jadi gue mau bikin company profile. Kita coba tiru websitenya Starbucks aja ya, simple. Terus kita juga pakai teknologi Laravel. Oke, kita pertama buka dulu terminal. Kita mau install dulu Laravelnya. Nah, cara nginstalnya biasanya kalau gua pakai Composer. Nah, ini gua pakai Composer ini. Kita coba ya, Composer/Laravel. Nama projectnya apa? Starbucks. Nah, ini teman-teman, biasa gue pakai Composer buat install Laravelnya. Oke, kita tunggu. Kalau udah selesai kita masuk ke dalam ya, ke dalam projectnya tadi, cd Starbucks. Nah, ini udah ada. Kita coba serve ya. Cara runningnya pakai php artisan serve. Nah, dia udah running nih di localhost 8000. Oke, kita buka localhost 8000. Oke, dari step ini proses instalasinya udah selesai. Nanti teman-teman bisa coba juga, cukup mudah. Nah, ini adalah apa namanya, yang kemarin gue cerita tuh di video gue yang kemarin, kenapa seorang programmer itu suka pakai MacBook. Itu alasannya juga, salah satunya juga ini, karena development environment-nya itu sangat membantu seorang programmer. Contohnya dalam yang tadi menginstal Laravel ini cukup mudah ya teman-teman ya. Kita panggil. Nah, ini gue pakai PHP Storm ya. Kalian bisa pakai apa aja. Pakai VS Code boleh. Pakai Sublime juga boleh. Ini namanya Starbucks. Oke, udah ada. Nah, pasti dulu file INV-nya udah ada nih teman-teman. Ini settingan defaultnya sih, bawaan dari tadi instalasi. Kita harus hapus ini dulu ya teman-teman. Nah, pertama kita bikin main layoutnya dulu. Nah, Laravel tuh kalau nggak salah ada dua cara bikin layout. Dia bisa pakai komponen sama ini template inheritance. Nah, nanti terserah teman-teman sih mau pakai apa, tapi gua sih pakai yang komponen aja palingan. Nah, untuk bikin ini kita harus ke views, terus bikin folder namanya components. Nah, di sini bikin file namanya layout.plate. Nah, dalam layout.plate ini isinya adalah file HTML ya. Kasih head, terus ada title. Ini buat nanti misalnya kita bikin page, tiap page itu ada titlenya. Nanti kita bisa atur di tiap view ya, untuk apa titlenya. Nah, ini kita kasih tanda tanya. Kalau misalnya kosong berarti kita ya pakai default titlenya. Ini aja deh, ini default title. Nah, di dalam body itu menurut dokumentasinya harus dimasukin variabel namanya slots. Kita kasih aja slots ya. Nah, nih slots. Udah, kalau udah ini udah kalau udah berarti ini sih udah bisa ya, harusnya udah sesuai pakai layout komponen. Nah, sekarang kan dia masih manggil ke sini, masih manggil ke welcome. Nah, ini kita hapus aja filenya, nggak kepake juga. Nah, terus kita bikin satu file baru di sini, di controller sini. File itu kan jadi main apa, file utama ya, seperti buat homepage atau about. Nah, gue bikinnya pakai ini aja, my controller.
Oke, ini kan asik yang Laravel nih, bisa pakai command line ya, jadinya enak. Dia bisa auto generate nih si controllernya. Nah kalau udah, kita bikin satu lagi function index. Nah ini adalah homepage-nya nanti, cikal bakal homepage-nya. Nah ini kan nama controller ini site. Nah gue bikin satu folder lagi di sini, namanya site juga biar gampang. Terus gue bikin satu file namanya index. Sorry, salah. Tarik dulu, index.blade.php. Nah kalau udah, kita panggil di sini return view. Tujuannya kemana? Ke site, ke index. Nah ini belum bisa dipanggil karena harus didaftarin dulu di rootnya. Kita cari root folder, ini dia. Nah dia harus didaftarin dulu di sini. Nah kita panggil di sini. Ini kan tadi homepage yang tadi nih, yang welcome. Nah ini kita hapus aja functionnya. Terus kita panggil dulu use site controller. Kalau dipanggil, kita panggil di sini class, nama fungsinya tadi apa, index. Dah harusnya sini berubah jadi yang ini ya, nampilin yang ini nih, yang ini. Oke kita refresh ya. Nah udah kan ada gitu teman-teman caranya bikin view ya. Nah sekarang kita mau tempelin si layoutnya, main layoutnya, karena kan ini masih direct ke file ininya ya, file indexnya. Nah cara nempelinnya dihapus aja dulu. Nah terus dipanggil pakai ini x layout. Nah di sini kita bisa masukin lagi namanya ini homepage yang menggunakan layout. Udah jadi pas ya. Undefined variable slots, kayak nggak pakai s kali ya. Nah oke teman-teman, aman ya. Ini title-nya dia pakai default title, karena tadi kan nggak ada title-nya tuh, jadi dia pakai defaultnya. Terus ini udah pakai layoutnya. Nah sekarang kita mau masukin value ke dalam variable title ini. Nah itu caranya di sini kita panggil namanya xlots. Name-nya apa tadi? Name-nya kan title, jadi kita kasih nama title. Beranda. Nah kalau udah, kita coba refresh. Tuh teman-teman, udah jadi beranda ya. Nah ini udah aman, jadi implementasi layout, komponen layout udah berhasil. Terus udah bisa bikin view juga, dan kita udah punya homepage yang baru, si ini site controller ini. Nah ini stepnya udah sampai sini. Sekarang kita lanjut bikin kita bikin apa ya, CSS-nya dulu kali ya di sini. Nah kita coba lihat ya di sini di dokumentasinya. Laravel tuh dia pakai mix namanya, Laravel mix buat nulis CSS-nya. Nah teman-teman kalau misalnya ini ya, misalnya pakai Laravel ini bisa dimanfaatkan nih, Laravel mix ini. Nah dia tuh udah ada di apa nih, package JSON-nya si Laravel mix-nya. Nah caranya nih begini, kita balik lagi ke terminal, kita langsung aja npm install. Asiknya Laravel ya ini ya, banyak tools pendukungnya, udah ada webpack-nya juga nih. Kita coba dulu, habis selesai
Nah kalau udah selesai dia kan bilang nih habis install dia langsung npm run dev. Kita coba ya, Starbucks npm run dev. Bisa compiling. Nah udah selesai nih, tuh kepanggil ya app css nya sama app.js ya. Nah itu file itu ada di mana? File itu ada di resource css nih di sini. Yang JS ada di sini. Jadi kalau kita menulis CSS nya kita harus di dalam sini gitu teman-teman. Kita coba ya, kita coba dulu, tapi panggil dulu di layout sih sebenarnya. Nah kita panggil dulu di sini. Oke, ini hasilnya kalau udah berhasil. Kita tadi udah kasih background di sini, background til namanya. Oke teman-teman, jadi di step ini kita udah bisa bikin layout, bikin view, controller, sama manggil CSS nya. Nah selanjutnya kita bikin ininya nih, headernya ya, header si Starbucks ini. Oke, untuk bikin header sama footer ini bisa kita bikin di layout, main layout. Nah itu kenapa gua pakai main layout, karena kalau header sama footer kan dipakai di semua page, jadinya kita bisa pakai ini main layout ini buat bikin header sama footer. Nah sedangkan kalau home page kan kontennya hanya di tengah ini aja nih, dari sini sampai sini misalnya, sampai sinilah. Nah jadi kita bikin yang ini, konten homepage nya itu ada di file index.blade di sini. Oke, kita bikin dulu ya file, kita bikin dulu menunya. Aku bisa pakai tag header. Oke, di menunya tuh ada dua kolom, yang sini sama sini. Oke, gue bikin kelas kiri. Isinya ini home, menu, rewards sama gift card. Home, rewards sama gift card. Nah, terus di bagian kanannya ini gue kopas aja ya, ada find store, join now. Oke, kita coba lihat di browser. Oke, udah kepanggil menunya. Terus ini kan backgroundnya putih, kita bikin dia putih aja. Sekarang kita coba tempelin logo Starbucks ya. Kita lihat dulu logonya pakai apa dia. Oh, ternyata si Starbucks ini pakai SVG ya logonya. Kita copy aja kali ya. Kita bisa dapetin logonya sekarang. Terus kita bikin dia sejajar. Ntar deh, dia kan link ya. Kalau link itu berarti bikinnya pakai ini. Kita bikin linknya pakai href, terus ditutup namanya menu. Terus kita panggil arahnya kemana. Dia bisa pakai root, terus arahnya ke site index dulu aja kali ya. Kita coba lihat. Set index lebih, karena di error nih, coba kita kasih nama dulu di sini. Kasih name site index. Coba lagi ya, error nggak? Nah udah kan, udah berhasil. Jadi gue ngikutin si dokumentasinya ini. Kalau kita klik dia ke home juga, ke home aja, nggak kemana-mana. Nah itu juga berlaku sama menu-menu yang lain teman-teman ya. Biar cepet gue kopas aja. Oke, menunya udah jadi. Kita sekarang styling lagi di area sini. Kita bikin dia sejajar semua. Itu berarti ada di header,
PCSS, header, displaynya flex. Terus di dalam header itu ada yang tadi yang kiri, di dalam header itu ada kiri sama kanan. Sebetulnya gua reset dulu aja kali ya biar enak. ULIP H1 H2 H3, body HTML, paddingnya 0, marginnya 0. Oke, kita lanjut di sini. Nah, header kiri sama kanan kita bikin juga displaynya flex, biar dia sejajar. Oke, udah sejajar semua. Nah, ini masih ada titik-titiknya nih, kita hilangin dulu titik-titiknya. Tulis stylenya non. Oke, kalau udah hilang kita bikin dia sejajar ya. Nah, udah sejajar nih. Berarti ini kita hapus aja. Jadi udah sejajar si logo sama menu-menunya. Nah, terus kalau teman-teman lihat kan si Vine Store ini kan dia agak ke kanan. Kita bikin dia menjorok ke kanan, menjauhi yang menu yang sebelah kiri. Nah, itu berarti stylingnya ada di header kanan ya. Header, splasnya kanan. Kita bikin margin left-nya itu auto. Oke, dia udah menjauh. Nah, ini kan A-nya bentuknya kayak gini nih. Kita reset dulu A-nya, kita kasih text decoration-nya non, biar nggak ada garis bawah di sini. Warnanya hitam ya, kita bikin warnanya hitam. Black, udah hitam ya warnanya. Lalu kita bikin dia agak berjarak, berarti ada di header A. Kita kasih padding 10 pixel misalnya. Nah, CSS itu sifatnya inheritan ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah define di sini A, dia akan menurunkan ke sini apa yang udah di define di atas gitu. Jadi dia juga punya tipe sama, colornya black, terus tag decoration-nya juga non. Dari sini header kita udah hampir sempurna. Kita kecilin lagi kali ya si ininya, logonya jadi 50. Oke, udah hampir mirip. Oke, kita kasih padding di headernya, biar dia agak berjarak. Gua kasih 20 dulu coba. Oke, berjarak ya teman-teman ya. Starbucks ini pakai font ini ya, namanya tuh dia tuh pakai nama Pseudo Sans namanya. Cuma nih gue nggak bisa dapetin font ini, soalnya gue ngambil dari Google Font aja. Kita cari yang mirip-mirip. Gue pakai font ini aja ya buat di project ini. Gue ngambil yang light, yang regular, sama yang semi bold mungkin. Nah, cara nempelnya juga gampang teman-teman, tinggal copy aja. Nah, tinggal copy, terus kalian buka di layout di sini, taruh di sini. Nah, kalau udah, ini tinggal kalian panggil nih font family-nya, itu dia pp.css di body. Oke, kita lihat ya. Oke, udah ngambil font yang tadi, yang dari Google Font tadi. Oke, terus menunya ini kan dia agak ngebold nih. Kita bikin dia bold ya menunya. Udah, kita bikin dia bold dan di upper semua. Oke, udah mirip-mirip. Yang upper tuh ternyata yang paling kiri doang, kanannya enggak. Ya udah, kalau gitu kita giniin font weight-nya biar di sini
terus kita kasih header kelas kiri, berarti kita bikin kirinya aja di upper. Nah udah dikecil sendiri, kecil semua nih upper. Oke, menunya udah hampir jadi. Kita lihat apa lagi, dia ada bordernya tipis, kita kasih border di bawah header. Kita kasih border di bawah header ya, border bottom 1 pixel solid, kasih apa ya, CCC mungkin. Udah ada bordernya, terus dia kayak ada agak shadownya gitu, kita kasih book shadow 1 pixel 1 pixel 1 px, terus ini mungkin ya, coba lihat dulu aja hasilnya. Nah ini kan terang banget nih, kita coba box shadow, kita coba ini ya, kita coba apa, bikinnya lebih kayak kira-kira ini ya teman-teman ya, box shadownya. Udah, ini kita copy aja ke sini, kita refresh 2. Udah tuh mirip-mirip ya, dia menunya agak kecil, udah kita kecilin lagi headernya, kita kasih atas bawahnya 10 pixel aja coba. Oke, udah kecil ya, ada atas bawahnya. Oke, kita lanjut bikin yang hijau-hijau ini ya, yang ini kontainer ini 1440 pixel, jadi kita bikin aja biar sama kayak gini ya, nih biar center begini. Jadi kita bikin apa ya, konten home aja ya, 1440 pixel. Oke, kita lihat warna hijaunya ya, ini hijaunya apa, gua pakai Photoshop aja buat ngambil warna hijaunya, DBE 7E3. Kalau udah kita panggil lagi di sini ras hijau. Kita bikin dia text center aja dulu. Nah kalau udah kita coba panggil di home nya, konten home hijau, kita copy teksnya yang ini. Oke, stores for all. Ntar pas coba ya. Nah udah nih, udah ada konten yang hijau ini. Terus kita kasih paddingnya ya, agak berjarak di dalam sini. Nah karena ini mau gue pakai di bawah di bawah sini nih kontainernya, jadi gue nggak bisa taruh padding, jadi paddingnya gue bikin lagi aja 1 kelas di dalam. Konten home atas misalnya, nah ini paddingnya misalnya 20 pixel sama 0. Kita panggil lagi di sini. Kita coba refresh ya, udah dipanggil. Oke, konten home atasnya yang ini. Nah kalau udah, kita bikin yang bawahnya.
yang ini nih, caranya sama, kita juga pakai ini di class content home. Ini buat dapetin kontainernya tadi, terus dia warnanya hijau juga, jadi kita kasih hijau aja. Nah di dalamnya ada dua ini ya, ini dua kolom kan, berarti si gambar ini sama 50 tahunnya. Kita bikin lagi tahun 50, berarti kita save dulu fotonya. Oke, nih udah dapat. Cakep nih filenya, wp Starbucks. Kita taruh di public, kita bikin folder baru namanya images, kita taruh di sini, kita kasih namanya home 1 aja. Nah kalau udah di situ, coba kita panggil. Source-nya itu berarti URL assets images home 1 wp ya kan, wp udah. Kalau kita coba refresh, harusnya sih kepanggil. Nah udah nongol nih fotonya. Kalau udah nongol, sekarang kita bikin ini ya, jadi kita kopas aja. Ini gue kasih namanya 1, terus ada ini P aja, terus ada explore itu gue pakai button aja deh, explore. Oke, dia udah ada nih di bawah. Nah sekarang kita bikin dia sejajar. Nah caranya gini teman-teman, kita harus styling di dalam kelas tahun 50 ini. Caranya di tahun 50 displaynya flex. Coba refresh. Nah dia udah sejajar. Kita mau bikin dia ini 50-50 ya, biar sejajar, biar proporsional. Ini kan begini ya tampilan. Caranya itu, ini kita tambahin kelas aja, misalnya list, ini juga sama, tambahin aja. Nah kita pengen yang listnya itu tahun 50, list dia punya lebar itu 50%. Nah karena ini 50%, ini kan sebenarnya sejajar nih, tapi ini image-nya nih nabrak konten yang kanan ini. Nah teman-teman bisa bikin tahun 50 list IMG. Nah dia udah proporsional 50-50. Habis itu kita mau bikin 50 nya ini center ya, di tengah-tengah. Teman-teman, ini gue update lagi ya struktur HTML, gue bikin gini aja. Di tahun list foto, sama sini list sama description. Terus CSS-nya seperti ini, jadi biar lebih simpel aja. Nah ini posisinya masih, stylingnya masih seperti ini. Terus gue mau bikin 50 tahunnya ini turun ke bawah, center di sini, biar dia sama dengan yang ini. Nah caranya itu di sini kita kasih display flex juga, center, terus justify kontennya center juga. Oke, dia udah turun ya teman-teman. Nah habis itu descriptionnya gue kasih padding
30 pixel biar dia nggak ngebentur sama fotonya. Nah, kalau kurang banyak kita kasih kocak misalnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kan Explorer bentuknya kayak gini ya, kita coba bikin. Berarti itu di tahun, list, kasih button, kasih backgroundnya itu transparan, bordernya 1px solid, kasih hitam aja. Habis itu border radius nya kasih 10 pixel misalnya. Kita coba lihat dulu, udah mirip kan. Kita kasih padding 10 pixel. Nah itu, kita coba 5 pixel aja atas bawah. Nah, kurang lebih ya 15. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita kasih jarak nih di antara ini. Caranya berarti di sini. Di sini harus kita kasih jarak, berarti di tahun 50-nya ya. Kita kasih margin 10 pixel misalnya. Nah, kan kurang lebih ya segitu. Udah, ini ada jarak nih, mirip seperti ini, ada jaraknya. Fontnya kita cuekin dulu bentar ya. Kita langsung kerjaan sampai bawah. Ini sama sih sebenarnya stylingnya, tinggal dibolak-balik aja. Berarti kalau yang itu, yang bawah ini sama teman-teman nih, ini tinggal kopas aja, terus dibalik. Berarti si ini di bawah sini image-nya. Kita coba lihat ya. Nah kan udah jadi, kita tinggal lihat warna hijaunya. Yang ini hijaunya apa nih? Ini gue copy aja deh image-nya. Nah, ini hijaunya nih, kita coba lihat ya. Nah, ini kita ambil aja, terus kita masukin ke dalam CSS lagi. Di sini kita kasih aja namanya hijau kedua, background nih. Nah, terus di index kita ganti jadi hijau kedua. Oke, kita refresh ya. Nah kan hijaunya udah sama seperti ini. Fontnya jadi putih. Oke, untuk ngasih font putih berarti kita bikin global class aja, font putih. Kita kasih color namanya tuh FFF atau putih, sama aja. Nah, kalau udah begini teman-teman bisa tambahin di sini sampingnya font putih. Udah sama kan. Buttonnya juga putih ya, kayak now-nya. Ya udah, kita coba samain aja ya, buttonnya putih ya. Bikin kelas lagi namanya button putih misalnya, button putih. Udah. Nah, ini dia tuh bisa inherit sebenarnya teman-teman, jadi bisa dibikin kayak gini, button putih. Nah, kita tinggal kasih aja dia ini FFF, terus colornya putih. Udah kan jadi putih. Dia udah nurunin sifat dari parentnya yang ini ke dalam sini. Jadi kita tinggal override aja yang mau kita ganti, kayak warna sama bordernya itu mau warna jadi warna apa. Nah, ini fotonya kita ambil aja lagi. Udah kita ambil, sekarang kita pindahin ke project kita tadi, Starbucks public images. Oke, kita kasih nama home 2. Setelah itu kita ganti nama filenya yang ada di index jadi home 2.
Oke, udah. Coba lihat keluar. Nah, itu teman-teman, kita udah berhasil bikin menu. Terus yang ini section barang ini, yang ini sama ini. Oke, masih ada beberapa lagi beberapa lagi section yang harus kita bikin.